Halo, ketemu lagi dengan saya, Dr. Eni Listiawati, Master of Public Health. Dan hari ini kita akan berbicara tentang yuk kita lawan dengue dengan vaksin. Nah, pertama kita akan mau lihat definisinya dulu ya. Dengue itu sering juga dikenal dengan istilah infeksi dengue atau penyakit karena virus dengue. Dengue ini punya banyak nama nih. Ada demam berdarah dengue atau sering disingkat dengan DBD, atau demam dengue aja, atau kadang sering disebut juga dengan infeksi dengue. Dan infeksi dengue ini selalu dikaitkan dengan nyamuk kayak slide di sebelah. Nah, tahukah Bapak Ibu semuanya bahwa negara kita itu adalah negara hiperendemik dengue. Bahkan kita itu, dengue di negara kita ini adalah nomor 2 di dunia. Dan dari seluruh Asia, 50% kasus dengue itu ya terjadinya di negara kita. Nah, di negara kita ini ternyata dengue itu nggak cuma muncul di musim hujan aja, tapi terjadi sepanjang tahun, tapi biasanya akan naik pada saat musim penghujan. Bahkan setiap 6-8 tahun sekali itu kita mengalami angka kejadian dengue yang tinggi sekali. Walaupun akhir-akhir ini ternyata jaraknya itu nggak cuma 6-8 tahun, tapi lebih pendek, bisa 3-4 tahun. Nah, siapa aja sih yang beresiko kena dengue? Pada prinsipnya, semua orang itu bisa kena dengue loh, karena semua orang bisa digigit nyamuk dan virus dengue bisa menyebabkan penyakit pada semua orang. Tapi ada beberapa kelompok usia tertentu yang dia sepertinya kayak lebih mudah terkena dengue atau lebih banyak terkena dengue. Siapakah mereka? Yaitu kelompok usia 5-14 tahun dan juga kelompok usia 15-44 tahun. Nah, ini perlu kita garis bawahi ya, bahwa dengue bukan penyakit pada anak-anak saja, tapi juga bisa menimpa orang dewasa. Ingat ya. Nah, virus dengue sendiri itu kita bedakan menjadi 4 macam serotype yang sering kita sebut dengan DEN1, DENV2, DENV3, dan DENV4. Nah, ada 4 macam ya, kita ingat-ingat nih, ada 4 macam virus dengue yang semuanya itu nanti akan berperan untuk menimbulkan penyakit dengue yang berat pada tubuh seseorang. Selain virus, yang punya peran penting dalam penyebaran virus dengue itu adalah nyamuk. Nyamuknya namanya nyamuk Aedes aegypti atau golongan nyamuk Aedes albopictus atau gampangnya kita kenal dengan si belang. Kenapa? Karena warnanya itu belang, belangnya belang hitam putih kayak zebra cross gitu ya. Nah, si nyamuk ini tuh unik karena dia sukanya itu bersarang di air yang bersih. Jadi dia nggak suka nih air yang kotor-kotor gitu ya, tapi sukanya di air yang bersih. Selain air bersih, dia juga suka bersarang di tempat yang minim cahaya. Seperti apa? Seperti gantungan baju di rumah kita. Itu tempat yang minim cahaya loh, dan suka jadi tempat sarang nyamuk. Nah, nyamuk ini tuh usianya dari mulai lahir sampai mati tuh dia usianya adalah 4 minggu aja. Tapi selama 4 minggu ini dia bisa menyebarkan dengue ke manusia. Nyamuk ini juga unik karena dia tuh menggigitnya biasanya di siang hari. Kurang lebih sekitar jam 2 sampai jam 5. Tapi pagi pun dia sebetulnya juga udah berkarya nih ya. Nyamuk ini udah sibuk menggigiti manusia. Dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Padahal ini jamnya kita enak-enaknya tidur ya. Kayak jam ngantuk-ngantuk gitu ya. Nah, virus dengue ini selain dibawa oleh si belang, ternyata si belang ini juga banyak bawa penyakit lain loh. Contohnya virus Zika ataupun virus yellow fever. Cuma kalau yellow fever nggak ada di Indonesia ya. Nah, si nyamuk ini bisa terbang sampai radius 400 meter. Tapi juga bisa lebih jauh loh. Lebih jauhnya gimana? Nah, si nyamuk ini bisa ikut masuk ke dalam mobil kita. Terus ikut perjalanan kita kemana-mana. Akhirnya jangkauan terbangnya jadi lebih besar. Bahkan tahun kemarin itu banyak sekali negara-negara yang melaporkan penyakit dengue padahal sebelumnya di negara-negara itu belum pernah ada dengue sebelumnya. Kok bisa? Ya karena si nyamuk ini bisa keliling dunia bahkan dengan moda transportasi yang dipakai oleh manusia. Jadi jangan merasa aman ya kalau sekitarnya nggak ada yang kena penyakit dengue. Karena ingat, si nyamuk bisa terbang lebih dari 400 meter dengan bantuan transportasi. Nah, siklus penularan dengue itu kayak gimana sih? Jadi biasanya seseorang itu bisa kena dengue dimulai dari ada nyamuk menggigit orang yang sakit. Nah, terus si nyamuk menggigit orang yang sakit ini kan di dalamnya ada virusnya. Virusnya masuk ke dalam tubuh nyamuk dan berkembang biak.
Masa ini kita sebut sebagai masa inkubasi di tubuh nyamuk. Lamanya bisa 8-12 hari. Setelah 8-12 hari, si virus denggi yang masuk ke tubuh nyamuk ini siap untuk menyebar. Nah, siap untuk dikirimkan oleh si belang ke tubuh manusia-manusia yang baru, yang nggak sakit denggi sebelumnya gitu ya. Nah, nanti nyamuk akan menggigit orang-orang yang sehat. Nah, pada waktu nyamuk ini menggigit orang yang sehat, virusnya akan berpindah dari tubuh nyamuk, berpindah ke tubuh si orang tersebut. Nah, terus virusnya ini akan mulai bekerja nih ya. Nah, setelah dia bekerja, nanti akhirnya akan timbul gejala. Masa dari mulai masuknya virus lewat gigitan nyamuk sampai munculnya gejala, ini kita sebut juga masa inkubasi di manusia. Lamanya bisa 4-7 hari. Biasanya selama masa inkubasi ini, si manusia yang tergigit oleh si belang, dia akan mulai merasakan gejala dengginya. Nah, inilah yang kita sebut orang yang sakit atau terinfeksi denggi. Tapi ingat ya, tidak semua orang yang digigit oleh si belang yang membawa virus denggi akan jadi sakit denggi yang ada gejalanya. Ingat, ada 25% orang yang walaupun dia udah digigit si belang, kemasukan virus denggi, dia itu sudah terinfeksi tapi nggak muncul gejalanya. Nah, biasanya orang ini kan berarti masih bekerja, masih sekolah. Nah, dia kalau tergigit nyamuk, maka dia akan memperbesar resiko penularan pada orang lain lagi. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau udah ada yang sakit, ada nyamuk lagi yang nempel dan menggigit si sakit ini, maka nyamuk ini akan muterin lagi ke orang lain. Nah, yang perlu kita perhatikan ya, denggi itu sekali kena tidak kebal seumur hidup loh. Jadi kita itu bisa kena denggi berkali-kali. Jadi denggi itu bisa menyerang lebih dari sekali. Dan biasanya denggi yang kedua, ketiga, dan selanjutnya itu akan lebih berat daripada denggi yang sebelumnya. Jadi kalau kita sudah pernah kena denggi, justru kita jangan merasa aman, karena kalau kita kena lagi, biasanya gejalanya lebih berat. Mungkin kalau kena denggi yang pertama cuma demam aja, tapi kalau kedua dan ketiga, nah itu akan lebih berbahaya. Nah, pada infeksi denggi itu apa sih yang terjadi pada tubuh kita? Nah, tubuh kita tuh kalau kita kemasukan virus denggi, tubuh kita itu akan mengalami badai sitokin namanya. Badai sitokin itu tubuh kita tuh seperti mengalami kekacauan yang sangat hebat yang disebabkan oleh salah satu cairan di tubuh kita yang namanya sitokin. Nah, ini akibat reaksi tubuh melawan virus yang berlebihan. Gara-gara kekacauan ini, apa yang terjadi? Pertama, tubuh kita akan mengalami kerusakan pembuluh darah. Jadi nanti darah kita itu akan merembes keluar karena kapiler darahnya itu pada bocor semuanya. Nah, yang kedua yang ditakutkan adalah sudah tadi bocor, ternyata fungsi-fungsi pembekuan darah ini terganggu. Biasanya karena apa? Karena trombositnya turun, trombosit atau keping darah, atau karena faktor pembekuan darah yang lain juga ikut turun. Jadi ini tuh sudah bocor, bocornya itu susah ditutup gitu gampangannya. Jadi akibatnya apa? Wah, jadi sangat banyak darah yang akan keluar dari pembuluh darah kita. Nah, ini gambar badai sitokinnya ini memang kacau sekali ya, ini sangat complicated ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah sebetulnya kalau terinfeksi denggi itu perjalanan penyakitnya kayak gimana sih? Biasanya nih kita bisa lihat ya, perjalanan infeksi denggi itu kita bedakan jadi 3 fase. Fase pertama adalah fase demam, fase kedua ini fase kritis nih yang paling bahaya ya, karena pada fase kritis ini biasanya sering terjadi kematian. Kalau fase kritis ini berhasil dilalui dengan baik, maka akan masuk ke masa pemulihan. Nah, yang unik ini adalah pola demamnya. Jadi kita harus benar-benar perhatikan ya. Biasanya pada fase demam, ya berarti kita akan jadi demam nih ya. Demamnya itu tinggi biasanya. Bahkan kalau pada anak-anak bisa sampai 40 derajat. Itu tinggi sekali ya. Hati-hati juga pada anak-anak, nggak cuma demam, nanti juga bisa menyebabkan kejang demam. Nah, yang unik biasanya demamnya ini terjadinya cuma 3 hari. Nanti udah mulai masuk hari keempat, demamnya ini mulai turun. Nah, tapi ternyata waktu demam turun ini justru kita sedang masuk ke masa kritis. Apa sih yang terjadi pada masa kritis? Pada masa kritis itu akan terjadi itu tadi,
kebocoran pembuluh darah atau sering kita lihat kita sebut dengan perdarahan, udah bocor, fungsi pembekuannya juga terganggu. Nah, bocornya ini bisa ada yang kelihatan, bisa juga yang nggak kelihatan. Kalau kelihatan, bocor pembuluh darahnya ini atau perdarahannya itu bentuknya bisa mimisan, gusinya berdarah, muntah darah, batuk darah, atau berak darah, atau bisa juga kulitnya itu muncul bercak-bercak merah. Nah, ini tanda perdarahan yang kelihatan. Yang seringkali terjadi adalah perdarahannya itu nggak kelihatan karena perdarahannya itu di dalam perut. Jadi dia nggak kelihatan dari luar. Nah, perdarahan yang di dalam ini yang nggak kelihatan ini seringkali kalau tidak segera dikenali, ini bisa menyebabkan kematian dengan cepat. Nah, nanti kalau sudah selesai fase kritis, masuk masa pemulihan, nanti bocor-bocornya ini akan diperbaiki juga oleh tubuh kita sendiri. Nanti cairan-cairan yang bocor itu akan diserap kembali. Nah, pemeriksaan laboratoriumnya gimana? Biasanya pada masa demam ini masih belum ada perubahan ya. Yang kita lihat itu terutama dua, yaitu hematokrit dan juga jumlah trombosit. Biasanya pada masa demam ini belum terlalu banyak perubahan ya, kecuali nanti sudah masuk hari ketiga, kita bisa menemukan hematokritnya naik, tapi trombositnya itu turun. Nah, ini tuh bersesuaian ya, kalau ini ketemu dua-duanya, wah ini jadi bahayanya jadi 2 kali lipat. Nah, nanti pada waktu masuk masa kritis, hematokritnya itu nanti akan semakin meningkat. Hematokrit itu menunjukkan kekentalan darah. Jadi kalau hematokritnya semakin meningkat, artinya darah kita tuh semakin kental. Artinya apa? Bocor cairannya tuh banyak. Akhirnya yang ketinggalan tuh cuman bahan-bahan padatnya. Jadi darah kita tuh semakin kental. Dan kalau darah kita tuh semakin kental, hematokritnya semakin tinggi, alirannya bakalan terganggu. Nah, itu juga akan diikuti oleh trombosit yang terus turun. Trombosit itu adalah keping darah yang fungsinya pembekuan darah. Kalau sampai trombositnya itu tadi turun, perdarahan-perdarahan baik yang kelihatan atau yang nggak kelihatan, itu semakin sulit dihentikan oleh tubuh kita. Makanya ini benar-benar masa kritis, apalagi kalau trombositnya sangat turun dan hematokritnya sangat tinggi. Kalau masa kritis ini bisa teratasi, maka nanti laboratoriumnya ini akan kembali normal. Normalnya gimana? Ya hematokritnya akan mulai turun, trombositnya nanti akan mulai naik. Nah, ingat ya, perjalanan infeksi denggi itu ada 3 fase. Demam, fase kritis, dan masa pemulihan. Yang benar-benar Bapak Ibu harus waspadai adalah bahwa pada saat demam itu mulai turun, itulah masa saat fase kritis dimulai. Jadi justru pada waktu demam turun itu kita nggak boleh langsung lega, tapi justru kita harus semakin waspada kalau pada demam berdarah denggi atau denggi. Makanya nih diulangi lagi nih, waspada dengan penurunan demam pada penyakit denggi. Ingat kalau kita ketemu anak atau orang dewasa yang demamnya tuh tinggi, udah 3 hari demamnya tinggi terus tiba-tiba mau turun, nah kita harus waspada ya kalau itu denggi, itu dia sedang memasuki masa kritis atau fase kritis. Nah, fase kritis ini kalau nggak segera tertangani di rumah sakit bisa kehilangan nyawa. Nah, bahaya ya karena dia bisa mengalami perdarahan dan shock pada saat fase kritis. Nah, siapa sih orang-orang yang lebih beresiko untuk memasuki fase kritis yang membahayakan jiwa? Siapa aja? Nah, kita lihat nih, bayi dan anak yang usianya kurang dari 10 tahun. Lanjut usia, lebih dari 65 tahun. Ingat ya, denggi tidak hanya kena pada anak-anak, tapi semua usia itu bisa kena infeksi denggi atau demam berdarah denggi. Nah, pada orang yang obesitas atau kegemukan, karena biasanya ciri-ciri waktu masuk ke fase kritis itu tidak terlalu nampak, dan bila sudah masuk fase kritis itu lebih sulit penanganannya. Nah, kita harus waspada juga wanita hamil atau perempuan yang lagi masa menstruasi. Itu terbayang ya, menstruasi lagi keluar darah banyak, kalau trombositnya turun itu darahnya akan semakin banyak. Jadi resiko untuk perdarahannya itu akan lebih besar lagi. Terus punya penyakit gangguan pembekuan darah, contohnya hemofili yang darahnya sulit membeku. Atau punya sakit luka lambung, atau kita sering sebutnya MAH yang benar-benar sampai lambungnya itu luka ya, nanti luka lambungnya bisa nggak berhenti-berhenti. Atau punya sakit jantung, ingat tadi
Gangguan kebocoran ini bakal memperberat kerja jantung atau penyakit kronis yang lain. Misalnya diabetes, sakit paru, hipertensi pun akan memperbesar risiko fase kritis pada dengue. Dan juga kalau pengobatan yang menurunkan imunitas. Ingat ya Bapak Ibu semuanya, tidak semua infeksi dengue akan menunjukkan gejala. Yang bergejala itu hanya 3 dari 4 orang yang terinfeksi. Sementara 1 orangnya dia tidak menunjukkan gejala, masih bisa kerja, masih bisa kemana-mana, dan masih gampang banget kena gigitan nyamuk si belang dan berisiko untuk menularkan pada orang lain. Jadi jangan merasa, oh di lingkungan saya nggak ada yang sakit dengue kok, jadi saya aman-aman aja. Waspada, ada nih 1 dari 4 orang yang terkena virus tapi tidak bergejala. Emang gejalanya kayak apa sih? Gejala infeksi dengue ya tentunya demam ya. Demamnya biasanya minimal 2 hari yang akan nanti bisa terus-menerus sampai 7 hari. Walaupun tadi ingat pola demamnya. Naik dulu, terus nanti turun masuk ke fase kritis. Kalau fase kritisnya sudah terselesaikan, nanti dia demamnya agak naik lagi nih suhunya. Nah, terus kemudian juga ada nyeri belakang mata, sakit kepala, nyeri otot, nyeri tulang, ini semua nyeri-nyeri ya, nyeri sendi. Nah, dan juga harus waspada kalau ketemu ruam atau bercak-bercak atau bintik-bintik merah di kulit. Kita harus sangat waspada, jangan-jangan sedang kena infeksi dengue. Apalagi kalau ada mual muntahnya. Nah, kalau kita ketemu nih ada tanda-tanda bahaya yang kita harus waspada, ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Apa aja tanda bahayanya? Pertama, nyeri perut atau nyeri tekan perut. Jadi perutnya tiba-tiba kok sakit banget. Atau muntahnya tuh terus-menerus kayak nggak bisa berhenti gitu ya. Udah dikasih obat masih muntah. Kok lihat makanan dikit masih muntah. Jadi susah banget nih makanan masuk. Sesak nafas atau mimisan itu tadi ya. Muntah darah, berak darah, kencing darah, semua darah yang keluar nih kita harus waspada. Dan kalau menstruasi kita perhatikan menstruasinya biasanya ganti balutnya hanya 3 kali. Kok ini demam plus menstruasinya kok jadi banyak sekali? Jangan-jangan demamnya karena dengue. Atau apalagi kalau kita sampai ketemu yang sudah lesu, gelisah, penurunan kesadaran gitu ya. Itu kita waspada, jangan-jangan ini sudah masuk fase kritis. Belum lagi kalau kita ketemu yang kencingnya itu kok udah nggak kencing ya, lebih dari 6 jam udah nggak kencing. Jadi tolong nih Bapak Ibu semuanya kalau ada anggota keluarga yang sakit demam, perhatikan juga nih kencingnya terakhir itu kapan. Kalau lebih dari 6 jam tidak kencing, jangan-jangan ini sudah dehidrasi berat dan mau menuju fase kritis. Atau kalau kita ketemu pemeriksaan laboratoriumnya, hematokritnya naik terus, sementara trombositnya itu turun terus. Ini tanda bahaya ya. Jadi kalau ada tanda bahaya, segera ke rumah sakit. Jangan ditunda ya Bapak Ibu semuanya ya. Kedua, perbanyak minum karena demam itu selalu bikin kita dehidrasi, panas gitu ya. Jadi kayak tubuh kita tuh kekurangan cairan. Jadi banyak-banyak minum. Minum apa? Minum apa aja ya. Apapun yang pengen, tapi jangan minuman keras dong ya. Tapi minum apa aja boleh. Mau minum jus, mau minum air putih, mau minum susu juga boleh. Yang penting jangan yang bikin mual. Kemudian nih yang penting, obat demamnya cuma boleh paracetamol. Diberikanlah minimal itu jangka waktunya 4 jam ya, jangan terlalu sering. Antara 4 sampai 6 jam itu yang paling ideal. Atau kita tambahkan kompres juga. Kompresnya adalah kompres hangat ya, jangan kompres dingin. Kompresnya hangat, sehangat apa? Sehangat air mandinya anak-anak kita atau sehangat air mandinya kita yang udah dewasa. Jangan lupa basmi sarang nyamuk. Jadi kita harus bersihkan lingkungan kita ya pakai 3M ya. Jangan lupa tuh gantungan-gantungan baju di kamar itu juga harus dibersihkan karena biasanya itu juga sarang nyamuk. Dan saya ulangi lagi, ingat obat demamnya cuma boleh paracetamol. Jangan sampai memberikan obat yang lain, apalagi aspirin, ibuprofen, atau golongan NSAID yang lain. Karena nanti risiko perdarahannya tinggi loh, waspada. Dan ingat Bapak Ibu, selalu pertimbangkan dengue sebagai penyebab demam akut. Jadi makanya selalu pilihlah paracetamol sebagai obat demam yang pertama. Nah, saya ingin ngajak Bapak Ibu semuanya melawan dengue. Caranya pakai apa? Ya, yang pertama, kenali tanda dan gejala sesegera mungkin.
Jangan lupa tanda bahaya tadi ya, kalau ketemu tanda bahaya langsung ke rumah sakit. Kedua, kendalikan nyamuknya dengan 3M+. Ini nggak cuma mengendalikan nyamuk, tapi juga akan mengendalikan jentik-jentik nyamuknya. Nah, yang ketiga ini yang paling penting, paling efisien, kita bisa lakukan, dan ini bisa mencegah kesakitan dan juga mencegah dirawat di rumah sakit dengan sangat luar biasa, cegah dengan vaksinasi dengue. Nah, ini kalau kita lihat nih, kalau 3M+ apa yang kita bisa lakukan? Menguras dan menyikat, menutup tempat penampungan air, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas, plus mencegah gigitan dan perkembangan nyamuk. Ini perlu tetap kita lakukan, tapi jangan lupa nih, lakukan tindakan pencegahan yang paling efektif saat ini, yaitu dengan memberikan vaksin dengue. Cukup 2 kali suntikan ini ya, cukup 2 kali suntikan, jedanya 3 bulan, dan ini bisa diberikan pada anak sejak usia 6 tahun sampai 45 tahun. Bahkan sebentar lagi akan direkomendasikan untuk mulai usia 4 tahun ya. Jadi dari usia 4 tahun sampai 45 tahun kita bisa berikan vaksin dengue. Vaksin dengue yang ada sekarang di Indonesia, yang ada di pasaran itu sudah vaksin dengue yang paling komplit karena isinya 4 serotip virus dengue. Cukup berikan 2 kali, dia akan mencegah 80,2% kasus dengue. Artinya itu mencegah kita jangan sampai kena dengue itu sampai 80%. Dan mencegah jangan sampai kita itu seandainya masih kena dengue, itu nggak sampai dirawat di rumah sakit sampai 90%. Artinya kita nggak akan mengalami fase kritis, perlindungannya bisa sampai 90%. Makanya ini sangat efektif dan sangat efisien. Jadi kalau mau mencegah dengue, selain 3M+, harus ingat yang ini ya, vaksinasi dengue. Apalagi ini udah direkomendasikan ini oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga oleh dokter spesialis penyakit dalam. Ini kita lihat ya, di jadwal imunisasi dewasa tahun 2025, dengue itu sudah masuk sebagai rekomendasi. 2 kali, jedanya 3 bulan. Oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia juga sudah direkomendasikan vaksinasi dengue sama 2 dosis, jedanya 3 bulan. Mulai usia 6 tahun, tapi kita menunggu supaya ini segera bisa direkomendasikan untuk anak yang lebih muda yaitu 4 tahun. Yuk, makanya kita ingat gerakan jentik jari untuk cegah DBD. Kita ingat cegah DBD dengan 3M+. Menguras, menutup, dan mendaur ulang. Dan jangan lupa jempolnya, mari kita cegah dengan vaksinasi dengue. Yuk, lawan dengue dengan vaksin.